Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah taala ila qal ya, terakhir kemarin nisabnya zuru' wa thimar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa tuqawwamu 'urudut tijarati 'inda akhir al-hawli bima ishturiyat bihi wa yukhraju min dhalika rub'ul 'ashr wa ma istukhrija min ma'adini adh-dhahabi wal fiddati yukhraju minhu rub'ul 'ashr. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk fasal baru, yaitu fasal tentang nisab zakat urudut tijarah. Di sini dikatakan wa tuqawwamu urudut tijarati 'inda akhir al-hawl. Urudut tijarah itu adalah harta perdagangan gitu. Jadi kemarin semua yang tidak termasuk ke dalam Allahumma shalli Muhammad, buah dan tumbuhan, kemudian juga hewan yang tidak termasuk kemarin. Jadi intinya kalau buah kemarin selain korma dan anggur, tumbuhan selain makanan pokok gitu, sayur-sayuran itu kan jual beli. Kemudian hewan selain kambing, domba, sapi, kebo sama onta, selain daripada itu maka itu semua masuknya urudut tijarah, termasuk ya gaji, penghasilan bulanan. Itu nanti bisa urudut tijarah, atau kalau ulama sekarang dipisahin lagi dia jadi zakat penghasilan. Sebetulnya sama aja urudut tijarah karena nisabnya dia sama, satu nisabnya, batasannya satu, dan hitungannya haulnya sama. Di sini dikatakan untuk qawamu urudut tijarah inda akhiril haul. Terhitung nisabnya zakat tijarah ini di akhir haul. Jadi bukan di awal. Sama aja, sama dengan zakat penghasilan tuh bukan awal. Jadi mentang-mentang baru masuk kerja kan belum dapat gaji. Setelah 1 tahun nanti, begitu juga perdagangan setelah pas 1 tahun, tahunnya tahun Hijriyah. Misal sekarang tanggal 1 Rabiul Awal misal. Maka 1 Rabiul Awal di tahun yang akan datang tuh baru pas 1 tahun. Dikeluarinnya di sana. Kalau tercapai nisabnya, maka dia wajib mengeluarkan gitu. Tapi kalau enggak, ya tetap enggak. Jadi hitungannya haul 1 tahun ke depan. Bimashturiyat bihi, apa yang dikeluarkan sesuai dengan yang dibelikan pertama kali, artinya modal pertama kalinya. Bimashturiyat bihi, kalau modalnya dia usahanya awalnya rupiah, ya rupiah gitu, dihitungnya itu nisabnya dia apa, nisabnya sama sekali lagi dengan zakat emas dan perak kemarin ya, nisabnya dia sama, pengeluarannya pun sama. Bedanya apa? Kalau zakat emas dan perak tuh 1 tahun full yang nggak dipakai kemarin. Tapi kalau ini nggak, setelah 1 tahun dihitung kalkulasi hasil, betul-betul murni hasil, udah dikurangin semua segala macem, itu baru dikeluarkan zakatnya. Dan harus sesuai dengan modal awalnya. Kalau modal awalnya dolar misal, ya yang dikeluarin dolarnya itu gitu, tercapainya berapa, hasil dia kalkulasi misal 1 tahun dia dapat $1.000, ya udah $1.000, 2,5%-nya berapa gitu. Jadi tetap hitungan awal, rupiah ya rupiah, euro ya euro misalnya. Misal gitu kan. Ya, terus kalau tumbuhan yang lain ya sama aja berarti gitu. Hitungan awal artinya modal awalnya apa? Kalau modal awalnya misal dalam bentuk duren misal gitu, ya kan, duren yang dia dagangin duren, nanti setelah itu dikalkulasi sampai harga duren kepada nisab itu, nisabnya zakat emas dan perak, maka dikeluarkan harganya tuh. Dari si harganya si duren itu dikalkulasi dulu, karena kan dagangannya dia duren itu tadi, dan seterusnya. Wa yakhruju min dzalika rub'ul 'ashr, dikeluarkan, wa yukhraju min dzalika rub'ul 'ashr, dikeluarkan dari nisabnya itu rub'ul 'ashr, 2,5%. Rubu seperempat dari 1/10 ya, intinya gampangnya 2,5%. Sama ya, jadi intinya nisabnya dan yang dikeluarkannya wajib zakatnya sama dengan zakat emas dan perak.
Kemudian wa masukhrija min ma'adiniz zahabi wal fiddati yukhraju minhu rubu'un asyar. Kemudian di bab ini juga dibahas tentang zakat barang-barang tambang. Yang tambang apa aja? Ya banyak sebetulnya, bukan cuma emas perak kan. Emas perak, tembaga, tambang nggak? Minyak, batu bara. Nah itu semua intinya sama, nisabnya sama dengan emas dan fiddah, yang dikeluarkan juga sama, rub'ul usyar, 2,5%. Kapan? Sama juga, ketika 1 tahun. Jadi dihitung 1 tahun bersih, dihitung intinya 1 tahun bersih, labanya dia, untungnya dia, kalau sampai kepada nisab baru dikeluarkan 2,5%. Itu udah dikurangin nih bukan dikurangin kebutuhan kehidupan dia ya, beda. Kalau zakat penghasilan dikurangi kebutuhan kehidupan dia, kalau ini enggak, dikurangi semua kebutuhan si tambangnya itu. Ya nambangnya butuh bensin, solar misal, ya udah dikurangi itu, kalkulasi bayar tukang segala macemnya lah. Hasilnya berapa baru dikeluarkan rubu' usyarnya, 2,5%. Nah, yang terakhir di dalam bab ini juga wa may yujadu minar rikazi fafihil khumsu. Dan jika kita menemukan, yang terakhir, jika kita menemukan rikaz itu harta karun, harta yang terpendam. Kalau kita menemukan rikaz, harta yang terpendam, maka ada zakatnya juga. Nah, kalau itu nggak pakai 1 tahun. Begitu nemuin filhal, dalam keadaan seketika, dia wajib keluarkan berapa? Khumus. Khumus tuh 1/5. Kalau 1/5 berarti 20%. Ya, 20%. 1/10 kan 10%. 1/5 ya berarti 20%. Oh, kok gede ya? Gede, orang ente nggak ngapa-ngapain, cuma nemu doang, namanya nemu. Jadi otomatis gitu. Berapapun harta karunnya, mau sedikit mau banyak, ini nggak ada nisabnya. Nemuin harta karun namanya ente nemu gitu. Beda nanti dengan luqatah. Nanti ada babnya sendiri, itu harta temuan. Harta temuan yang tidak terpendam di bawah bumi. Kita lagi jalan, tahu-tahu nemu uang ngegelepak begitu $1.000 begitu misal di koper. Nah itu beda lagi hukumnya. Kalau itu bukan milik kita, nanti ada lah babnya. Harus diumumin selama 1 tahun. Setelah 1 tahun nggak ada yang ngaku, boleh dipakai dengan catatan kalau nanti satu saat ada yang ngaku tuh uangannya $1.000 misalnya, wajib ngembaliin gitu. Ya, itu namanya ada luqatah. Dan hukumnya beda juga dengan kita nemuin di luar haram dengan di dalam haram, itu nanti ada babnya tersendiri. Pada intinya yang dimaksud rikaz di sini adalah harta temuan yang ada di bawah bumi. Gampangnya emang harta karun. Nah, ini habis kita dari bab zakat-zakat yang mengenai harta kita. Mau itu penghasilan, pencarian, ataupun simpanan-simpanan emas, perak dan semacamnya. Usaha kita tumbuh-tumbuhan, tanaman, bertani segala macam, selesai di sini. Sampai sini ada yang kurang jelas? Selanjutnya masuk bab zakat fitr, zakat fitri atau zakat fitrah. Karena ini udah, kalau zakat fitrah udah nggak masuk keterkaitan harta kita gitu ya. Zakatnya fitrah nanti intinya di hari raya itu dia punya keluasan untuk nafkah, maka udah wajib gitu. Makanya bisa jadi orang miskin, bukan bisa jadi orang miskin wajib zakat fitrah. Kenapa? Karena kan di hari itu dia punya. Kalau kayak yang dikatakan miskin tuh makan untuk hari itu dia ada, tapi buat besok belum tentu. Kalau fakir, jangankan buat besok, hari ini aja belum tentu ada. Maka kalau miskin dia masih kena wajib zakat fitrah nanti. Gitu. Kalau yang si miskin, makanya dia bisa jadi, sangat bisa jadi dia terima zakat fitrah juga, tapi dia wajib zakat fitrah juga. Walaupun ada qaul, ada qil, miskin nggak wajib gitu. Miskin nggak wajib.
Tapi kan intinya nanti dibahas di sini. Yang wajib adalah mereka yang memiliki keluasan harta untuk hari Id itu, khusus hari raya itu. Nah, sampai sini nggak ada yang tanyain. Allahu a'lam.